Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari saat pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Saat kita boleh datang di tempat ini, kita mau fokus arahkan pandangan kita untuk memandang wajah Tuhan. Saat ini, saat pagi hari ini kita bersama-sama berhadapan langsung dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari kita membuka hati kita untuk kita mempersembahkan yang terbaik lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Lewat hati kita, lewat pribadi kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur senantiasa untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kebaikan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang hadir di tempat ini, untuk kami boleh menghadap tahta kudus Tuhan, untuk kami boleh beribadah hanya kepada Tuhan. Mari Tuhan pimpin setiap kami, Tuhan tolong setiap kami, sehingga ketika kami boleh datang di tempat ini, kami benar-benar dan kami mau sungguh-sungguh untuk datang mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan pimpin, lawat setiap pribadi kami di dalam kuasa nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan
dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rabala Basyara ya Rabase. Inna ya Rabala Masyakara Rabasu. Ya Rabala bala 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 bas. Inna ya Ramasyakana ya Ramasu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu dan kita katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata Ya Tuhan, dulu sekarang kami percaya Engkau yang bertahta, Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. atas segala Terima kasih. raja, namamu besar termulia. layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Izinkan kami memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh terus merasakan akan ada masa depan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Masih kuat untuk tetap berdiri. Amin. Kita harus memiliki antusias dan semangat yang baru di dalam Tuhan kita. Saya mengajak untuk setiap kita ketika kita memuji Tuhan, kita jangan hanya berdiam diri. Tapi saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama berhadapan langsung dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan pujian yang berkata, ku berlari menuju harapan. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu
Sama-sama kita kembali katakan, masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang tadi. Ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Kita percaya bahwa masa lalu kita sudah ditebus oleh darah Tuhan. Kita percaya masa depan ada di tangan Tuhan. Masa depan yang indah yang Tuhan sudah rencanakan. Kita mau katakan, ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita sudah memuji mempermuliakan Tuhan. Kita sudah menaikkan nama Tuhan. Mari sebentar kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar suara kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, karya Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Harapan kita ketika kita dalam keputusasaan, harapan kita ketika kita ada dalam kekhawatiran, itu hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali. Di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama kita mau kan tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman
dalammu. Inilah keyakinan iman percaya kami di hadapan Tuhan. Ketika kami melangkah, ketika kami berjalan bersama-sama Tuhan, maka ada pagar perlindungan, Amin. ada naungan kasih yang Tuhan nyatakan. Ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, Engkau pun sudah hadir di tengah-tengah kami. Amin. Dan kami bersama-sama Tuhan pagi hari ini, mau belajar untuk merendahkan hati dan pikiran kami. Secara khusus Tuhan ketika kami bersama-sama menerima akan anugerah firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh mengerti akan maksud yang Tuhan sedang inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, penuhi sidang jemaat-Mu dengan urapan yang sama, kuasa pengurapan dari tempat yang maha tinggi, yang memberikan pengertian yang baru atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Baik, hari ini kita masuk dalam minggu yang terakhir di dalam tahun 2021. Ya, minggu depan kita sudah berganti tahun menjadi tahun 2022. Nah, selama kurang lebih 1 tahun kita bisa bersama-sama mengevaluasi apa yang Tuhan sudah berikan dan apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan. Nah, hari ini saya akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan gaya hidup. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dari masing-masing kita tentu punya masa lalu, tentu punya masa yang katakanlah baik atau mungkin tidak baik. Nah, Tuhan mengajarkan di dalam perkataan firman, tolong mungkin teksnya bisa ditampilkan, bahwa ada satu keinginan dari hati Tuhan, yaitu supaya masing-masing kita ini bisa berubah. Ya, secara khusus seperti perkataan Rasul Paulus dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan. Nah, tetapi ternyata banyak dari antara kita tidak mengalami yang namanya perubahan. Makanya lihat ketika kita tidak berubah, banyak orang mulai mencibir. Banyak orang mulai berkata, katanya kok ikut Tuhan, tapi kok tidak berubah. Tetapi ketika kita mengalami satu perubahan, ya secara khusus seperti cerita tentang ulat menjadi kupu-kupu, ya kita sering berbicara tentang metamorfosa, sesuatu yang negatif menjadi satu hal yang positif, orang akan berkata, wih kok bisa ya? Orang akan menjadi heran, orang mempertanyakan kok bisa seperti itu. Ya, saya teringat ketika awal saya mulai masuk di dalam pertobatan di tahun 1999, kemudian hari itu saya mulai terjun di dalam pelayanan, ya belajar mulai dari menjadi seorang pendamping atau mungkin supir tepatnya, ya supir pendeta. Orang sudah mulai mempertanyakan, loh Arif kok sekarang pelayanan? Kira-kira seperti itu. Kemudian saya mulai melangkah lagi menjadi semakin tekun di dalam gereja. Saya mulai mengambil bagian-bagian di dalam pelayanan. Di situ orang juga mulai mempertanyakan, kok bisa ya? Dahulu dari hidup masa lalu yang kurang baik, kok hari ini sudah mengikut Tuhan dengan sungguh? Nah, apalagi ketika saya mulai masuk menjadi seorang full time menjadi seorang pendeta. Orang sudah mulai semakin heran dan mulai mempertanyakan, kok bisa seperti itu?
Nah, makanya pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama belajar dengan tema Dia membuat orang lain heran. Ya, tema kita pagi hari ini adalah Dia membuat orang lain heran. Nah, Dia di sini adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah membuat orang lain itu tercengang. Tetapi saya berharap melalui tema ini pun saudara bisa membuat orang lain menjadi heran. Ya, salah satu contoh, nanti saya akan panggil adik saya, ya, yang buat saya pun cukup membuat heran. Dia akan memberikan satu kesaksian masa lalunya yang kelam, sampai kemudian dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan ubah hidupnya. Saya akan panggil saudara saya, Bapak Cahyo Budiono, untuk bisa tampil ke depan. Dia akan bersaksi terlebih dahulu. Mari dipersilahkan sebelum kita belajar perkataan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Pendeta Arif. Selamat Natal untuk kita semuanya. Saya berterima kasih sekali bahwa kami anak-anaknya mama saya itu ada di depan sendiri. Ya, usianya hari kemarin persis 83 ya, 83 tahun. Dan kami berkesempatan beberapa hari ini berkumpul bersama-sama di kota Temanggung ini yang sejuk untuk bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada mama, terlebih kepada keluarga besar kami semuanya. Tadi malam saya diminta oleh Pak Pendeta Arif untuk sedikit menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam diri kehidupan saya dan keluarga saya. Saudara, tahun 2002 ya, kira-kira hampir 20 tahun yang lalu ya, hidup saya itu diubahkan oleh Tuhan. Sebelumnya hidup saya, kalau dikatakan Pak Pendeta Arif kurang baik, hidup saya bukan kurang baik, tapi tidak baik. Ya, saya hidup di dunia malam, saya pernah bekerja di suatu hotel, pernah bekerja hidup malam, mengelola diskotik dan seterusnya. Ya, kehidupannya seperti apa, saudara bisa tahulah kurang lebih seperti apa. Saya juga terjerat dalam sekali dalam masalah perjudian. Ya, berhari-hari mungkin, walaupun tempat saya bekerja dengan rumah itu jaraknya hanya hitungan kilometer ya, nggak lebih dari 2 atau 3 kilometer. Saya bisa nggak pulang berhari-hari, itu istri saya ada di belakang sana, dia tahu persis bagaimana perjalanan hidup saya. Akhirnya pada tahun 2001 atau 2002 ya, Mah? 2001 ya, saya ditangkap Tuhan, saya harus masuk melalui penjara, gitu ya. Sangat sepele sekali permasalahannya bisa masuk penjara itu, hanya karena uang Rp510.000 ya. Tetapi kalau Tuhan memang sudah izinkan dan itu menjadi suatu kehendak Tuhan, dari penjaralah saya bertobat. Bahkan dari sewaktu masih proses itu di kepolisian dan di pengadilan, saya sudah mulai dilayani oleh kakak saya, Pak Pendeta Arif, untuk mulai belajar mengenal Tuhan dan menerima Tuhan. Di dalam penjara saya diubahkan ya, untuk mengerti bagaimana Tuhan itu mengasihi hidup saya dan keluarga saya. Saya tidak pernah merasa menyesal bahwa di dalam perjalanan hidup saya itu pernah melewati penjara. Karena di dalam penjaralah Tuhan mengubahkan hidup saya. Singkat cerita, keluar dari penjara, saya mempunyai kerinduan yang sangat besar sekali untuk melayani Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada saya adalah saya bisa bermain musik dan saya bisa ada talenta keahlian di bidang sound system dan multimedia. Disitulah saya mulai
melayani, dan saya mulai melayani di kota saya di Cilacap. Selepas dari penjara itu di GSJA Cilacap gitu ya. Saya melayani di sana tidak terlalu lama. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau lebih lagi melayani. Seperti yang tadi Pak Arief sampaikan, dimulai dengan pelayanan sangat sederhana, nyupir ke sana kemari, apa saja pokoknya saya lakukan. Gitu. Saya sangat sukacita sekali, senang sekali. Saudara mungkin masih ingat bagaimana rasanya ketika kita lahir baru dan berapi-api bersemangat sekali mewartakan kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Saya masih ingat sekali masa-masa itu. Saya terus berdoa. Akhirnya Tuhan lewat peristiwa yang saya katakan ajaib lagi, Tuhan membawa saya ke Jakarta. Ya. Tuhan izinkan saya melayani di satu gereja yang lebih besar lagi. Ya. Tuhan menjawab kerinduan saya bahwa talenta saya harus dimaksimalkan untuk banyak orang, untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Perjalanan waktu, tadi Pak Arief sampaikan, orang mulai melihat bahwa kok bisa ya, orang dari masa lalu sekelam itu bisa diubahkan oleh Tuhan, dan mulai menjadi sesuatu yang dilihat oleh orang lain, dan beberapa teman-teman saya melihat perubahan hidup saya, juga akhirnya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mengikuti Yesus. Saudara, kalau hidup saya hari ini seperti yang saudara lihat hari ini, itu semata-mata betul-betul karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya. Tanpa Dia, saya hari ini juga tidak berada di depan saudara semua. Tanpa Dia, saya tidak bisa membayangkan apakah saya masih hidup sampai dengan hari ini. Betul saudara, jadi saya mengambil satu ungkapan dalam bahasa Latin, ya betul. Artinya bunyinya begini, Providentia Dei, artinya pemeliharaan Tuhan. Dan saya sejak dari pertobatan, saudara, mengalami pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Saya mau mengatakan hidup saya berkelimpahan, berkemewahan, tidak. Tapi hidup saya berkecukupan. Hidup saya pas-pasan. Maksudnya gini, bercanda ya, kalau mau pas beli makan yang di restoran A, ada duitnya. Kalau pas mau beli sepeda motor, ada duitnya. Kalau pas mau nyekolahin anak sampai ke luar negeri, pas juga ada duitnya. Jadi hidup saya itu dalam situasi pas-pasan, namun semuanya itu disediakan oleh Tuhan kita. Amin. Ini yang mau saya sampaikan berikutnya adalah, apakah hidup di dalam Tuhan terus menerus enak? Enggak, saudara. Hidup di dalam Tuhan itu penuh dengan penyangkalan, pikul salib. Kita itu ya marah itu bahkan kalau boleh jangan. Marah-marah maksudnya, kalau marah boleh ya. Marah-marah kalau bisa jangan. Hal-hal yang sifatnya mengedepankan ego, kalau bisa jangan. Sulit loh hidup di dalam Tuhan, tetapi bersama Tuhan hari lepas hari ada jalan keluar. Hari lepas hari ada kemudahan yang disediakan Tuhan. Kuncinya terus berharap kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang tidak bisa, Tuhan kasih hikmat. Yang tidak punya, Tuhan sediakan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Semua saya alami dalam hidup saya. Keluarga kami, saya sangat berbahagia mempunyai seorang istri yang setia, ya, namanya Feni itu di belakang sana. Dia mendampingi saya. Kemarin kami 8 Desember ulang tahun pernikahan yang ke 30 ya, saya menikah tahun 91, sebelumnya saya pacaran lagi 5 tahun, jadi saya sudah hidup bersama dengan dia, saya mengenal dia kurang lebih 35 tahun, dan saya sangat diberkati oleh istri saya, bagaimana dia itu terus setia ketika saya tidak setia. Dia terus setia, dia terus mendukung saya dengan cara dia, ketika saya jatuh terpuruk, ketika saya tidak punya apa-apa,
ketika saya punya apa-apa, saya punya istri saya yang setia menopang di belakang saya. Demikian juga anak-anak saya. Saya mempunyai 3 orang anak, 1 perempuan, 2 lelaki. Anak-anak saya hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan, itu adalah semua buah dari saya mendidik mereka dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan saya melihat buahnya hari-hari ini. Saya melihat tidak ada anak-anak saya yang hidupnya memusingkan orang tua. Kita sebagai orang tua tentu sangat pusing ya kalau anak-anak kita itu bikin ulah macam-macam di luar sana. Nggak usah bikin ulah. Anak kita sakit aja kita minta ampun ya memikirkannya. Anak kita kesulitan belajar, kita aja ikut memikirkan sedemikian rupa, ikut susah hatinya. Apalagi kalau anak-anak kita hidup di luar sana, hidup berantakan, hidup di jalanan, seperti yang dulu saya pernah lakukan. Itu juga anugerah terbesar. Kemarin saya katakan di grup keluarga, di WA grup keluarga, saya mengucapkan selamat hari Natal kepada istri dan anak-anak saya. Saya mengatakan bahwa kalian adalah hadiah Natal yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan kebendaan, bukan jasmania, tetapi keluarga saya inilah yang diberikan kepada Tuhan. Saya rasa itu saja yang mau saya saksikan, bahwa yang dikatakan Pendeta Arif, saya bermetamorfosa dari kepompong menjadi ulat, dari kepompong menjadi ulat, kemudian diubahkan lagi menjadi kupu-kupu yang indah, yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap pagi doa saya adalah, Tuhan dimanapun berada, saya mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu hidup saya, saudara, masih jauh dari sempurna. Tapi hari lepas hari, saya mau terus diubahkan, saya terus mau menuju keserupaan dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik saya ini usianya 54 tahun, berbeda 3 tahun dengan saya. Kalau saya mengingat bahwa perjalanan hidupnya dahulu, ya maafkan, dia dulu tidak punya rumah, jadi pindah-pindah enggak jelas. Kemudian yang kedua, hutangnya di mana-mana. Dahulu saya sudah bertobat, saya mencoba untuk masuk ke dalam kehidupannya dia. Dia kalau memanggil saya itu langsung nyebut nama, tidak pakai koh, langsung Le, begitu kira-kira. Saya pernah memberikan satu nasihat dan dia menjawab begini, Le, kalau hidupku gini bahagia, kamu mau apa? Saya bilang, hidup gini kok bisa bahagia, gimana ya? Dia jawab lagi hal yang sama, kalau aku begini bahagia, kamu mau apa? Sejak hari itu kira-kira mungkin sekitar 1,5 tahun saya tidak lagi mau bicara dengan dia. Kenapa? Hari itu saya berpikir orang ini bebal. Tetapi karena satu anugerah kasih Tuhan yang saya berkata adalah kasih yang ajaib. Dari hidup yang amburadul, tadi dia sempat ceritakan, hidup yang tidak pernah pulang ke rumah. Ya kalau orang Jawa bilang itu ngedan. Hari ini dia menjadi seorang pria yang saya katakan pria sejati. Kenapa? Berubah total. Makanya pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, sekali lagi tema kita adalah dia membuat orang lain heran. Ya kalau saya ubah mungkin sedikit judulnya adalah membuat orang lain heran seperti dia, seperti Yesus. Nah kita akan bersama-sama melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, Bapak Ibu perhatikan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayat 15 sampai dengan ayat 17 dan Lukas pasal 2 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu Yohanes pasal 7 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu
entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan di sini memberikan satu catatan, tolong jangan kembali dulu. Ya. Firman Tuhan di sini memberikan satu catatan bahwa ada banyak orang. Di sini dikatakan ada orang-orang Yahudi, tetapi kalau dalam Injil yang lain disebutkan juga ada ahli-ahli Taurat, ketemu dengan Tuhan yang hari itu masih dalam usia yang sangat muda. Nah, dalam usia yang sangat muda, Tuhan Yesus ini sudah membuat orang lain itu heran. Ya, dalam bahasa lain, orang lain itu kagum. Orang Jawa bilang orang lain itu gumun. Ya, ayatnya sekali lagi berkata apa? Maka heranlah orang-orang Yahudi. Apa yang diherankan? Firman Tuhan di sini mengatakan Yesus ini punya pengetahuan yang demikian besar tanpa belajar. Artinya Yesus itu tidak sekolah khusus teologi, tidak. Tapi pengetahuan akan kebenaran Allah, pengetahuan akan bagaimana hakikat Allah, Yesus ini sangat menguasai. Dan ternyata Yesus memberikan satu penjelasan, dan saya berharap penjelasan ini pun bisa kita terima dengan baik. Siapa orang-orang yang kira-kira bisa mengalami perubahan, yang bisa mengalami metamorfosa? Siapa orang-orang yang bisa membuat orang lain itu bisa jadi heran? Ayat 17 berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya. Jadi ternyata saya dan saudara, termasuk tadi adik saya Cahyo, bisa mengalami sebuah perubahan besar karena ada satu hal yang Tuhan tanamkan, yaitu iman di dalam diri kita masing-masing. Kemudian kita yang sudah mulai beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, maka orang itu akan mengalami yang namanya metamorfoo, mengalami yang namanya metamorfosa. Satu perubahan dari posisi negatif menjadi berubah menjadi positif. Yesus hari itu tidak dipandang. Yesus hari itu tidak dihargai. Kenapa? Oh, masih muda, junior. Tapi begitu dia mulai masuk dalam bait Allah, dia mulai berbicara tentang kebenaran Allah, orang-orang mulai terbelalak. Sama seringkali kalau saya menceritakan tentang keadaan adik saya kepada teman-teman yang dahulu, yang mungkin masih belum mengetahui keadaan kami saat ini, mereka yang lama tidak berjumpa, lama tidak ketemu, ada yang bertanya, Pak Arif, Cahyo sekarang di mana? Saya bilang, sudah lama di Jakarta. Wih, masih ngeband ya? Saya bilang enggak. Terus kerjanya apa? Jadi hamba Tuhan. Waktu saya berkata jadi hamba Tuhan, teman-teman yang lama ini langsung berkatanya apa? Hah? Masa? Itu rata-rata. Jadi kalau ketemu dengan teman yang lama, yang hampir tidak pernah ketemu, rata-rata pasti berkata, hah? Gak mungkin. Saya berkata, kalau gak mungkin, nanti kapan-kapan yuk kita dolan ke Jakarta bareng, nanti kita ketemu. Dan ketika melihat, orang mulai geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Saya bilang bisa. Kuncinya satu, mau mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau tema kita kemarin, ya dalam Natal, harapan bagi yang putus asa. Tuhan ini sudah memberikan suatu kesempatan yang baik. Tuhan sudah membuka dirinya dari satu pribadi yang mulia, lahir menjadi manusia, dan dalam kesederhanaan. Dia mendekatkan diri kepada manusia supaya apa? Manusia itu tidak sungkan. Manusia itu tidak merasa risih, yang ini kaya. Aku miskin, aku nggak mungkin. Tapi Tuhan nggak ambil bagian menjadi seorang yang kaya di dunia. Dia rela menjadi seorang hamba
Untuk supaya apa? Kita ini bisa mendekat. Ya kalau kita bisa ketemu dengan orang-orang yang istilahnya apa, sepenanggungan, kan ceritanya enak. Nah Tuhan memberikan kesempatan itu. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan ini, orang mulai mempertanyakan, kok bisa ya? Nah sekarang kita akan melihat juga di dalam Injil Lukas pasal 2, nanti kita akan bersama-sama mengeksposisi Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-52. Kita akan terlebih dahulu melihat Lukas pasal 2 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Hari itu Yesus dalam usia masih balita, dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Kemudian di situ ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang hidupnya benar. Nah, hamba Tuhan ini menceritakan, bayi ini siapa? Nah, waktu diberi sebuah penjelasan tentang keberadaan Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat, orang tuanya hari itu yang mempunyai bayi, Maria dan Yusuf yang hari itu sudah menimang Yesus, masih belum paham dengan rencana Allah. Meskipun malaikat Tuhan pernah berkata. Nah, ketika Simeon ini memberikan perkataan-perkataan nubuat, firman Tuhan di sini mencatat, bapa serta ibunya amat heran. Apa yang diherankan oleh Maria? Apa yang diherankan oleh Yusuf? Yang diherankan adalah, loh, anak ini masih bayi, masih kecil, gak mungkin, kira-kira begitu. Tapi hari itu Maria menyimpan semua perkara keheranannya dalam hati. Nah inilah titik balik seseorang itu bisa mengalami yang namanya perubahan. Sama Bapak Ibu yang hari ini sudah mulai datang ke gereja. Saudara yang mulai aktif di dalam pelayanan, saudara yang dahulu mungkin hidupnya enggak jelas, Kristen tapi enggak jelas. Ketika saudara mulai masuk dalam pelataran rumah Tuhan yaitu gereja, saudara harus percaya dan saudara harus yakin, Tuhan bersama malaikat itu sudah mulai mencatat setiap gerak-gerik dari kehidupan Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tuhan itu sedang sangat menginginkan kita masing-masing harus berubah. Harus. Kenapa harus mengalami perubahan? Iya, karena Tuhan punya kepentingan atas kita. Saudara mungkin akan tanya, Pak, kepentingan Tuhan atas saya itu apa? Jawabannya simpel. Saudara harus menjadi berkat bagi Tuhan. Harus. Jadi saudara dan saya ketika masuk gereja ini bukan cuma sekedar, oh yang penting aku percaya dan kemudian aku ibadah. Tidak. Tuhan mempunyai sebuah kepentingan bahwa apa yang Tuhan tanam itu harus menghasilkan buah. Sama dalam kehidupannya Yesus yang amat sangat kecil hari itu. Dia masih balita, tetapi ternyata dia sudah bisa menjadi contoh berkat. Makanya sekarang kita akan bersama-sama belajar dalam Injil Lukas pasal 2, ya bagaimana agar bisa membuat orang lain heran. Ya seperti Tuhan diherankan oleh orang lain. Kita akan lihat mulai dari Injil Lukas 2 ayat 21 dan ayat 22, tolong dibacakan Ibu Ida. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Iya, saudara perhatikan bahwa ada dua sisi cerita.
Sisi yang pertama di dalam ayatnya yang ke-21 dan ayat 22 itu sisi kedua, dikatakan demikian, dan ketika genap 8 hari, dan Yesus harus disunatkan. Genap 8 hari, sesudah itu harus disunatkan. Kemudian dikatakan firman Tuhan, dalam usia 8 hari itu ia diberi nama Yesus. Jadi saudara perhatikan, ada satu urutan kronologis. Ketika Tuhan lahir, namanya tidak langsung punya disebut Yesus, tidak. Tetapi sesudah waktu itu genap 8 hari, harus disunatkan, ia baru diberi nama Yesus. Nah, nama ini adalah nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Itu peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua dalam ayatnya yang ke-22 tadi, dikatakan bahwa dan ketika genap waktu pentahiran, ini sudah lebih besar. Diperkirakan mungkin usianya bisa antara 12 tahun. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, sekarang yang kita mau pelajari yang pertama di dalam ayat yang ke-21. Kenapa Yesus ini bisa membuat orang lain heran? Yang pertama, karena keluarga ini adalah keluarga yang taat dengan apa yang Tuhan aturkan. Itu yang pertama. Taat dengan apa yang Tuhan aturkan. Tolong mungkin bisa ditampilkan, ya. Ini yang pertama. Di sini saya tuliskan rancangan Tuhan pasti adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan diatur dalam bentuk rencana jangka panjang. Jadi kalau saudara kepingin tahu bagaimana hidupku untuk ke depan, ini panjang. Rancangan Tuhan itu sampai kita mati, tapi pasti yang terbaik. Nah, itu semua diajarkan dalam bentuk perkataan firman. Makanya kalau Bapak Ibu kadang-kadang mempertanyakan, uripku piye ya? Saudara yang sedang tidak sabar dengan rancangan Tuhan kadang-kadang mungkin bisa pergi ke dukun. Bisa tanya, Mbah Dukun, menurut Mbah, hidupku nanti ke depan gimana? Nah, Bapak Ibu perhatikan, kadang kita ini orang pintar tapi mudah tertipu dengan dukun. Orang kalau sudah memberikan pertanyaan, pasti yang diberi pertanyaan ini akan berusaha menjawab. Dan kalau kebetulan bisa ketemu dengan orang yang mungkin agak punya logika baik, mungkin jawabannya bisa mengena di hati. Dan tanpa sadar, apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam diri kita tiba-tiba bisa melenceng. Tapi keluarga daripada Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, mereka taat dengan apa yang Tuhan sedang mau berikan. Dibuktikan dengan apa? Tadi, genap 8 hari. Kemudian 8 hari itu apa? Disunatkan. Mungkin kadang-kadang kita baca ayat ini kita cuma berpikir, apa sih istimewanya 8 hari dan apa sih istimewanya orang sunat? Wong sekarang kalau saya mau sunat sewaktu-waktu juga bisa. Tapi dalam cerita ini ada sesuatu pesan yang sangat mendalam. Bapak Ibu perhatikan. Nah, saya membaca kata 8 hari itu di dalam bahasa asli itu ditulis dengan kata semoneh. Semoneh atau semonah itu 8 hari. Apa arti kata daripada semoneh? Semoneh itu artinya gemuk. Semoneh itu artinya berminyak. Semoneh itu artinya tajir. Tajir itu artinya apa ya? Ya kaya. Dan yang terakhir arti kata semoneh itu artinya makmur. Makanya kalau orang Jawa melihat ada cewek cantik rodok lemu, nyebutnya apa? Semok. Nah itu mirip-mirip ya bahasa Ibrani dengan bahasa Jawa.
Jadi kalau saudara di sini yang agak kelebihan berat badan, saudara tidak usah risau. Kenapa? Karena saudara semok. Nah, waktu kita tahu bahwa semok, semoneh, gemuk, berminyak, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu tanda bahwa ketika engkau disebut dengan semoneh, waktu 8 hari, engkau harus mulai siap-siap untuk mau disunat. Ini artinya. Nah, saya membaca kalau dalam bahasa Ibrani, kata sunat itu katan. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia, maaf, ya, ujung kemaluan pria itu kalau belum disunat itu ada yang namanya kulit katan. Jadi katan sendiri itu tidak sedang menunjukkan tentang kulit daripada pria, bukan. Tetapi sebenarnya kata-katan itu mempunyai arti mempelai laki-laki, pengantin laki-laki itu katan. Nah, kemudian kata-katan dari bahasa Ibrani ini diadopsi dalam bentuk bahasa Arab dengan disebut dengan nama kitan. Makanya kalau orang Jawa disunat itu namanya kitanan, kitan. Nah, kata kitan ini muncul dalam peristiwa Musa dalam Keluaran pasal 4 ayat 26. Waktu itu Musa tahu tentang hukum Taurat. Musa tahu tentang aturan-aturan hukum yang Tuhan sudah berikan melalui Abraham. Yaitu apa? Setiap anak laki-laki yang lahir di dalam rumahmu harus disunat. Tapi rupanya hari itu Musa punya anak yang namanya Gersom. Musa itu lalai, tidak melakukan. Dan peristiwa gara-gara Musa tidak menyunat anaknya yang bernama Gersom, firman Tuhan mencatat dalam kitab Keluaran pasal 4, maka Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Jadi saudara bayangkan, hanya gara-gara masalah sunat, kita menganggap bahwa sunat itu enggak penting, tapi di mata Tuhan dalam zaman perjanjian lama, kalau seorang pria zaman itu tidak sunat, firman Tuhan mencatatnya apa? Tuhan berikhtiar membunuh. Nah, hari itu istrinya Musa bernama Sipora sadar, wah suamiku, wah anakku ini bisa mati gara-gara gak sunat. Sipora cepat-cepat mengambil satu inisiatif. Tuanku Musa, cepat sunatkan. Nah, cepat disunat, akhirnya muncullah kata tadi, katan damim. Katan damim itu artinya apa? Pengantin darah. Nah, rupanya peristiwa ini merujuk sampai dengan kematiannya Tuhan di kayu salib. Tuhan harus mati untuk menebus dosa-dosa kita karena perjanjian Allah yang pada akhirnya apa? Dia menjadi mempelai atau pengantin darah. Nah, seorang yang dikatakan dalam peristiwa Injil Lukas pasal 2 ayat 21 tadi, dikatakan bahwa dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Apa maknanya yang dalam? Maknanya adalah ketika engkau sedang tajir, ketika engkau sedang gemuk, ketika engkau sedang makmur, engkau harus mulai mau dipotong oleh Tuhan. Harus. Saudara mungkin akan tanya, loh Pak, kalau sunat itu kan untuk pria. Terus kalau untuk wanita kolerasinya di mana? Nah, saya jelaskan. Kenapa Tuhan mengarahkan kepada pria harus disunat? Karena pria itu sebagai lambang, simbol kepemimpinan. Nah, kalau kita belajar tentang anatomi tubuh, tentang ilmu biologi, yang namanya kulit katan pria, maaf, ini merupakan puncak kenikmatan seksual. Makanya kenapa ketika seseorang ini semoneh, seseorang ini masuk ke hari yang ke-8, hari yang tajir, hari yang nikmat, hari yang penuh dengan kemakmuran, kalau engkau tidak mau memotong puncak nikmatmu, maka yang terjadi engkau bisa mati.
Kira-kira begitu. Sama, ada sebuah cerita. Seekor semut, semut kan paling suka gula. Ya, ketika semut ini mencari makanan, dia mungkin harus jalan dengan cukup jauh, dan yang kemudian dia bisa menemui yang namanya mungkin seonggok gula. Nah, semut ini yang mulai merasakan nikmatnya, dia mulai ngerogoti gula dimakan, dia terus pulang pergi, dia mulai mengalami yang namanya nikmat. Sampai suatu hari dia menemukan satu tempat gula yang cukup baik. Kenapa? Karena gula ini adalah gula cair. Wah, semut ini senang, mulai grogoti. Dia berpikir bahwa wah, ini nikmat. Tanpa sadar dia mulai masuk ke tengah. Dan ternyata apa? Gula itu kan lengket. Sewaktu dia mulai masuk ke tengah, dia mulai terjebak. Dia mulai masuk dengan sesuatu yang nikmat. Dia terus rasakan, dan dia nggak sadar dirinya tenggelam. Matilah semut itu. Sama orang yang mulai terjebak dalam kenikmatan hidup, kekayaan, kemakmuran, hal-hal yang mungkin menyenangkan ini loh jasmani kita. Saudara bisa terjebak dalam nikmat itu. Waktu seseorang mulai terjebak dalam nikmat duniawi, maka orang itu akan lupa Tuhan. Ujungnya apa? Mati. Makanya dalam perkataan firman Tuhan pagi hari ini dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Kalau selama ini kita hanya membaca, oh ini cerita tentang kelahiran Yesus. Tapi ada banyak sekali makna yang sedang tidak diungkap. Jadi jelas, kenapa Yesus harus disunat di hari yang ke-8? Karena di masa-masa yang tajir itulah, kita harus mau rela untuk dipotong. Makanya saudara boleh cek dalam hidupmu. Saudara mungkin waktu masih muda, sampai dengan usia cukup tua, terserah mau usia berapa, 40, 50, mungkin 60. Kadang-kadang kita ini lupa dengan Tuhan. Engkau mungkin bisa menikmati suasana hidup yang, aku tanpa Tuhan itu enak. Tapi saudara boleh cek, rata-rata dari masing-masing kita itu diizinkan Tuhan untuk dipotong. Apa yang dipotong oleh Tuhan? Bisa tiba-tiba tubuhmu sakit. Tiba-tiba mungkin ekonomimu merosot, bisa. Saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya lagi punya keluhan. Saya sedang sakit gigi. Umur saya 57 tahun, saya pergi ke dokter gigi seumur hidup, paling baru 3, 4, 5 kali, itu saya. Jadi artinya selama 57 tahun itu saya tidak pernah sakit gigi. Sebulan yang lalu saya tanya sama Pak Dokter Riki, ada di belakang itu, 2 bulan yang lalu. Dia calon dokter gigi, mungkin sudah lulus ya? Sudah lulus, wah selamat, Tuhan memberkati. Saya tanya, Rik, giginya Om Arif kok linu terus kenapa? Riki mulai memberikan penjelasan. Om ini begini, dan lain sebagainya. Om kontrol saja ke dokter di Semarang. Saya berkata, iya. Tapi selama 2 bulan itu saya berpikir, masih kuat. Ya linu-linu sedikit gak apa-apa lah. Tapi kemarin selesai Natalan tanggal 22, saya mulai merasakan di rahang, samping, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Ini mulai gak karu-karuan. Dan kemarin selama 2 hari itu puncak sakit. Saya kemarin itu sampai nangis, saking gak tahannya. Wah sakitnya minta ampun. Seumur hidup saya nangis gara-gara gigi baru kemarin. Dan saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tidak tidur. Kenapa? Saya kemarin siang tidak bisa persiapan karena saking sakitnya. Saya harus selesaikan ini, khotbah pagi hari ini.
Saya tidur tadi pagi jam 5 kurang 10. Saya langsung bilang sama istri saya, Lian, aku tak turu 1 jam. Engkau aku tolong digugah jam 6 kurang 1/4. Saya begitu selesai, saya langsung tidur. Saya mulai mikir, wah, saya dipotong oleh Tuhan nih. Selama ini mungkin saya tidak mensyukuri atau mungkin terlalu menikmati tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Disuruh ngerasain 3 hari ini loh, sakit gigi, aduh. Kepala saya sampai tak kampleng ide, plok. Kebetulan kemarin hari besar, cari obat yang nggak ada. Tapi ada di antara saudara yang hari ini mungkin sedang dipotong oleh Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang kita ini lupa. Orang Jawa bilang apa? Lupa weton. Saking nikmatnya hidup, saking nikmatnya apa yang sedang kita terima, Tuhan ingatkan melalui apa? Sakit. Kenapa dalam peristiwa-peristiwa yang seperti itu membuat kita harus ingat? Iya, Tuhan memberikan sesuatu kepada diri kita ini dengan visi dan misi. Makanya dalam ayat 21 di sini dijelaskan sangat lengkap. Perkataannya sekali lagi adalah, dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, dan ini yang aneh, dikatakan bahwa ia diberi nama Yesus. Ya, cerita Nia ini kan agak sedikit janggal kalau kita perhatikan. Disunatkan di hari yang ke-8, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Kalau dalam bahasa yang lain penjelasannya begini. Nama Yesus itu adalah nama yang disebut oleh malaikat sebelum Yesus lahir. Kira-kira begitu. Nah, Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah Elohim, itu memberikan sebuah penjelasan tentang hari ke-8, tentang sunat, dan kemudian tentang nama. Sama, saudara di sini masing-masing punya nama, betul? Nama saya Paulus Arif Budiono. Yang memberi nama Paulus itu adalah pendeta saya yang waktu masih di Cilacap. Nama Tionghoa saya Au Hong Le. Saya pernah nanya sama mama saya, Mah, Hong Le artinya apa sih, Mah? Mama saya menjelaskan, yo kui artine jenengane yo arif, baik, berbudi. Oh, berarti nama Hong Le itu artinya arif, baik, dan berbudi. Iya. Kakak saya namanya Hong Bo. Saya tanya artinya apa? Oh, artinya jenengane bagus, ganteng, apik. Adik saya tadi namanya Cahyo. Dan saya yakin kalau saya tanya lagi sama mama saya, Mah kok dulu dikasih nama Cahyo, saya diberi nama Arif, kakak saya diberi nama Bagus, apa tujuannya? Tentunya kalau saya tanya mama saya, kalau nama Cahyo tujuannya untuk apa? Supaya bercahaya. Di sini ada yang namanya Sugiarto. Oh, orang tuanya kepengen supaya anaknya nanti punya banyak uang. Suharto. Coba namamu siapa? Dan masing-masing pasti punya satu tujuan. Kalau ada penulis mengatakan bahwa apa arti sebuah nama? Maaf, penulis itu bodoh. Kenapa? Loh, dia nggak ngerti kok. Nah, Alkitab mencatat ia diberi nama Yesus. Apa arti nama Yesus? Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan nama Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Nama Yesus kalau dalam bahasa Ibrani ditulisnya Yehosua.
Kita biasanya nyebutnya Yesua, Yesua Hamasia. Nah, kata Yehosua itu dalam bahasa asli itu dibagi dua. Nama pertama dengan sebutan nama Yehu, itu adalah nama dari sebutan Bapa yang di surga. Ya, kalau Bapa di surga itu sebutannya kan YHWH, itu kan nggak bisa dibaca. Tapi terus kemudian diberi susunan kata hidup, disebutnya dengan nama Yehu. Makanya ada kata Yehova. Kemudian kata yang kedua adalah Yasa. Jadi Yehosua, kata kedua itu Yasa. Nah, ternyata dua arti kata itu, yang pertama adalah sebutan nama Yehu atau Yehova, JHWH, itu artinya Allah. Nah, kata Allah ini kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan I will be there for you. Jadi Tuhan itu akan disapa dengan sebutan Immanuel. Kenapa? Karena Yesus itu dikatakan Immanuel. Immanuel itu artinya apa, saudara? Halo? Tuhan beserta kita. Nah, itu dari kata Yehova, JHWH, Yehu. Kemudian kata yang kedua tadi Yasa. Yasa itu ternyata artinya adalah membebaskan, menyelamatkan, menolong. Jadi dalam peristiwa Lukas 2 ayat 21, Tuhan itu memberikan contoh keteladanan. Hari ke-8 adalah hari yang tajir dan rela untuk dipotong. Dia menyandang satu nama, yaitu Yesus, dengan maksud apa? Dia mau memberikan keteladanan bahwa segala sesuatu hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat apa? Keinginan-keinginan yang salah, Tuhan hapuskan. Makanya tadi yang saya jelaskan, ketika seseorang disunat rasa nikmat, pertanyaan kita begini, apa yang hari ini engkau mungkin merasa hebat, engkau mungkin merasa bisa, engkau mempunyai satu nafsu yang besar, misalkan contoh, nafsu ingin kaya, kan ada ya orang yang bernafsu, wih ingin kaya, ingin kaya, ingin kaya. Tuhan menginginkan supaya apa? Itu harus mulai dikendalikan. Engkau harus mulai memotong dirimu sendiri. Makanya lihat kalau saudara-saudara kita yang muslim mengartikan secara harafiahnya adalah apa? Ya harus sunat daging, harus. Tapi dalam pengajaran Tuhan, dalam kitab perjanjian baru, yang diajarkan bukan masalah sunat secara jasmani, tetapi lebih dipentingkan masalah hati, sunat hati. Nah, keluarga Tuhan Yesus ini, seperti tadi saya katakan, keluarga ini taat dengan apa yang Tuhan aturkan. Dia ikuti setiap aturan-aturan itu dengan terperinci. Kenapa? Karena keluarga ini paham bahwa kalau orang mau mengikut Tuhan dengan benar, maka hidupnya pasti akan dimuliakan. Jadi ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran, ya waktu pentahiran itu diartikan kurang lebih waktu penyerahan, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi keluarga ini, keluarganya Yusuf bersama keluarga Maria, di awal-awal hari di mana Tuhan ini baru mau bertumbuh, mereka sadar secara benar, Tuhan Yesus itu diserahkan kepada Allah Bapanya di surga melalui bait Allah. Sama di dalam tradisi gereja pun ada yang seperti itu. Bapak Ibu punya anak, masih bayi, mungkin 2 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun, sambil digendong, biasanya mereka berkata, Pak Pendeta, saya mau menyerahkan anak saya ya. Oh iya Bu,
Iya Pak, kapan? Oh minggu depan. Kemudian biasanya dalam acaranya adalah apa? Anak nanti digendong, bapak ibunya maju. Kemudian sebelum kita berdoa untuk anak kecil ini untuk diserahkan kepada Tuhan, kita nyanyi. Ku serahkan anakku pada Tuhan. Nah kira-kira tradisi yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf pada zaman itu kurang lebih seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa seorang yang sudah genap waktu pentahiran layak untuk diserahkan kepada Tuhan? Pertanyaannya kenapa? Tolong teksnya ditampilkan. Di sini saya tuliskan, penyerahan hidup kepada Tuhan diperlukan akan terjadi perubahan paradigma. Jadi waktu kita diserahkan kepada Tuhan, hidup lama kita, itu Tuhan langsung ubah. Menjadi apa? Hidup yang baru. Sudut pandang kita, orang yang mulai ikut Tuhan itu pasti berubah. Itu pasti. Nah sehingga sewaktu kita mulai di dalam Tuhan, Tuhan akan memimpin semua pola pikir, Tuhan akan memimpin segala aspek gaya hidup kita yang lama itu diubah menjadi baru. Untuk apa? Merubahkan sesuatu yang dahulu tidak menjadi berkat, untuk saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuannya. Makanya saudara boleh lihat, keluarga yang anak-anaknya diserahkan kepada Tuhan, pertumbuhan sewaktu besar itu pasti beda. Pasti beda. Kenapa? Karena Tuhan memberikan penjagaan itu full 24 jam. Tetapi kalau kita sebagai orang tua biasa, apakah kita bisa jagain anak kita 24 jam sehari? Nggak bakalan bisa. Makanya saudara boleh lihat, ketika seseorang itu tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, anak-anaknya tidak digiring, anak-anaknya tidak diajak masuk ke dalam gereja, saya berani pastikan, orang tuanya itu nanti akan nangis sewaktu anak-anaknya sudah mulai besar. Kita seringkali berpikirnya apa? Gampang. Nanti saja kalau anakku sudah agak besar biar mudeng. Saya berkata salah. Kenapa salah? Iya, karena anak kecil itu bisa menyerap sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Sehari anak kecil itu kalau di dalam teori itu bisa mampu menyerap 5 juta kata. Jadi kalau kita ngomong apapun untuk anak kecil yang usia 2, 3, 4, 5 tahun itu langsung bleng, 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 cepat. Makanya sewaktu anak kecil itu tidak dididik secara baik dengan takut akan Tuhan, karena gara-gara orang tuanya nganggap, oh nanti gampang, kalau sudah mudeng saja. Saya berkata salah. Yesus diserahkan dalam saat-saat usia yang masih balita. Dibawa ke dalam bait Allah itu tadi dalam usia 8 hari. Jadi Yesus ini diajarkan nilai kebenaran sejak dari bayi. Nah, orang kalau sudah hidup di dalam pimpinan Tuhan, sudah mulai masuk di dalam gaya pola pikirnya Tuhan, maka orang itu ketika dewasa, ketika nanti berumah tangga, hasilnya adalah apa? Keluarga yang ilahi. Nah, kita akan melihat satu contoh di dalam kitab Keluaran pasal 3, kita perhatikan. Ada satu pribadi yang sudah siap dipakai oleh Tuhan. Tapi lihat, gaya pola pikirnya itu belum berubah. Kita perhatikan kitab Keluaran pasal 3 ayat 10 dan ayat 12, tolong dibacakan. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 12. Keluaran pasal 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini
maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Iya, saudara perhatikan, Musa ini adalah seorang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi nabi. Nah, ketika hari itu Musa ketemu kembali dengan Tuhan, Musa tiba-tiba menjadi satu pribadi yang ragu. Makanya ayat ini sekali lagi berkata, jadi sekarang Musa, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Tuhan, siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Loh, Musa ini orang yang sudah ketemu Tuhan, tapi pola gaya pikirnya, paradigmanya masih lama. Kenapa gaya hidup dan gaya pikirnya lama? Karena Musa ini lama juga hidup tinggal di Mesir. Jadi tinggal di dunia. Makanya saudara boleh lihat, kita sudah ke gereja bertahun-tahun. Mungkin usia kita sebagai orang Kristen mungkin ikut Tuhan bisa ada yang sudah lebih dari 50 tahun. Tapi kenapa kok ada banyak orang Kristen yang sudah senior? Pola pikirnya kok nggak berubah? Yang benci tetap benci, yang ngamuan tetap ngamuan, yang kecewa tetap kecewa, dan lain sebagainya. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena yang bersangkutan itu belum pernah menyerahkan secara total hidupnya kepada Tuhan. Sama Musa ini sudah terpilih. Musa sudah dipanggil menjadi nabi. Tetapi lihat, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberikan jawaban, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan memberikan penjelasan, yang akan memberikan pertolongan hidupmu itu aku, kira-kira Tuhan berkata begitu. Tapi apakah Musa hari itu langsung bertobat? Tidak. Musa tidak langsung bertobat. Makanya kemudian dalam sebuah peristiwa yang kronologis, kita akan lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 1-3, saya akan bacakan, saudara perhatikan. Ayat 1, lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Saya kasih contoh analoginya kira-kira begini. Ini tongkat, hari itu dipegang oleh Musa. Nah, waktu Musa masih memakai pikirannya, paradigmanya masih hidup dalam gaya yang lama, Musa kemudian berdialog dengan Tuhan, Tuhan memberikan pertanyaan. Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Musa menjawab, tongkat. Saudara mungkin akan bertanya, loh tongkat kok bisa jadi cerita itu gimana? Iya. Tongkat di dalam kehidupan orang Israel itu sebagai penuntun. Jadi kalau orang Israel itu tinggal di padang gurun, kalau jalan tuh seperti orang kayak gini.
takut kalau ada ular beludak. Tongkat itu merupakan simbol sebuah pemikiran, itu tongkat. Tuhan bertanya, Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat. Kemudian firman Tuhan berkata apa? Musa, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Musa mendengar perintah itu langsung dilempar. Gludak, waktu dilempar itu jadi ular. Waktu jadi ular, Musa kaget, wah! Kemudian Tuhan berkata, Musa ambil kembali tongkat itu. Musa untuk melihat tongkat yang sudah jadi ular itu kan takut. Tapi Tuhan berkata, pegang ekornya. Ekornya dipegang. Kenapa perintah Tuhan bukan berkata pegang kepalanya? Jadi maknanya adalah begini, ketika Tuhan sedang berkata lempar tongkat itu, Tuhan berkata gini, lempar pikiranmu, buang. Kenapa kok ayat firman Tuhan di sini kok mengatakannya kok jadi ular? Mbok ya binatangnya lebih canggih itu, gajah, singa, badak gitu kan lebih marem. Tapi kenapa ayat firman Tuhan kok tidak menjadikan perintah Tuhan itu jadi singa atau jadi macan atau jadi badak? Karena saudara perlu tahu, pikiran kita masing-masing seperti apa saudara? Ular. Pikiran saya dan pikiran saudara waktu gaya hidup kita masih lama itu seperti ular. Ular itu binatang yang licik. Makanya lihat kita seringkali punya predikat baru. Wih, wong Kristen kok licik kayak ngono, kira-kira begitu. Tapi coba waktu orang itu memberikan penyerahan, Tuhan hanya memberikan perkataan apa? Lempar pikiranmu, lempar tongkatmu. Nah sesudah dilempar, kemudian ekornya dipegang dan kemudian jadi tongkat lagi. Sekarang saudara lihat dalam ayat 20 pasalnya yang keempat, Keluaran 4. Kita perhatikan. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan firman-Nya dikatakan apa sudah di sini? Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Yang awal dikatakan tadi dalam ayat 1-3, tongkat Musa. Tapi sesudah dibuang, dipegang lagi, sekarang menjadi tongkat Allah. Makanya lihat, seseorang yang hidup dalam Tuhan kemudian mulai berani menyerahkan hidup. Tuhan, ini hidupku. Tuhan, aku mau serahkan semuanya kepadamu. Aku mau total hidup di dalam Tuhan. Nanti pikiran benci itu dibuang. Kecewa dibuang, ngamuan dibuang, dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, yang memimpin hidupmu hari ini adalah Tuhan. Tapi kalau kita seringkali berkata, aku tak jadi jemaat biasa wae, aku masih fanatik-fanatik, saya berkata hati-hati. Kenapa? Tuhan sudah mengingatkan, kita akan bisa dipotong. Makanya dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima, saudara perhatikan. Amsal 3 ayat 5, kita baca bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Trust in Him, bukan believe in Him, tidak. Jadi waktu kita mau nih loh, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, lah itu totalitas, itu menyerah. Tuhan memberikan satu ingat-ingatan apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pakai pikiranmu. Buang pikiranmu, kenapa? Pikiranmu pikiran terbatas. Tetapi ketika engkau mau hidup di dalam Tuhan, pikiranmu tuh luas.
Sudut pandangmu nanti akan luas. Menghadapi seseorang kau akan luas. Tidak hanya cuma satu sudut pandang. Makanya saudara boleh lihat kenapa orang sering bentrok. Karena yang dilihat cuma satu sudut pandang, pikiran kita. Tapi coba saudara hidup dalam Tuhan. Tuhan itu tempatnya di tempat yang maha tinggi. Nah, waktu seseorang ada di tempat yang tinggi, dengan mudah kan bisa ngelihat. Sama seperti sekarang saya ini akan ada di tempat yang lebih tinggi daripada saudara. Saya bisa tahu saudara yang serius mendengarkan firman, saya tahu. Saudara yang masih dolanan WA, saya juga tahu. Saudara yang masih rotok ngantuk-ngantuk, saya juga tahu. Kenapa? Posisi saya tinggi. Tapi coba kalau saudara duduknya bareng-bareng, saudara bisa lihat yang ngantuk mana, yang dolanan WA mana, ada yang tahu? Enggak ada. Sama hidup kita kalau kita mau mengarahkan diri kepada Tuhan. Tuhan nanti membawa pikiran kita kepada sesuatu yang lebih tinggi. Makanya Rasul Paulus berkatanya apa? Pikirkanlah yang baik-baik, yang manis-manis, yang enak dan sedap untuk didengar. Itu pikiran Kristus. Tapi kalau pikiran kita karena sudut pandang kita sempit, kita selalu berkata, Allah, wongin jelai. Allah, wong kain disi uripe orang kena. Loh, tunggu dulu, coba kita pikir lagi, hidupmu bagaimana? Kenapa orang-orang seperti ini kok masih ada? Kadang-kadang ada yang nanya loh ya, loh sudah Kristen loh, sudah lama, tapi koyo ngono terus, iki piye? Saya bilang, hidupnya belum menyerah kepada Tuhan. Orang yang hidup menyerah kepada Tuhan pasti gayanya beda. Waktu untuk Tuhan, bahkan segala sesuatu yang dipunyai pun untuk Tuhan. Makanya lihat keluarga ini menjadi satu keluarga yang apa? Sekinah. Keluarga yang memancarkan terang cinta kasih Tuhan sampai hari ini. Nah, ini dibuktikan oleh Maria bersama Yusuf di dalam ayat yang ke-24 yang terakhir. Dikatakan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi poin yang ketiga, bagaimana agar bisa membuat orang lain tuh heran. Yang ketiga, karena berani memberikan korban. Jadi kalau orang memberikan korban, ya namanya korban, itu pasti berat. Kalau kita seringkali memberikannya bukan korban, tapi sedekah, beda. Korban dengan sedekah itu beda. Nah sekali lagi saudara perhatikan Lukas 2 ayat 24 atau 23 dan 24, saya akan bacakan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Makanya saudara boleh lihat kalau teman-teman kita atau saudara kita yang masih di luar sana, yang belum mengenal Tuhan, kalau ada yang namanya idul korban, rata-rata yang dipersembahkan apa? Kambing, domba, sapi, kerbau. Tapi yang mempersembahkan burung dara atau burung tekukur ada enggak? Enggak ada. Padahal kalau orang mau korban zaman itu, kalau dengan sebutan idul korban, secara aturan hukumnya Tuhan, kalau orang yang miskin, orang yang sedang tidak mampu, itu bisa memberikan korban persembahan yang terbaik menurut standar dari strata sosial orang itu. Yang paling rendah tadi disebutkan, sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu dikorbankan itu sah.
Yang lebih kaya nanti bisa naik kambing atau domba. Yang lebih kaya lagi bisa sapi. Nah, hari itu keluarga Yusuf bersama Maria adalah keluarga yang sederhana, bahkan mungkin bisa disebut miskin. Tapi ternyata pasangan suami istri ini tahu bagaimana mengambil hatinya Tuhan. Mereka datang dari jauh, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, diperkenalkan dengan hukum yang sesuai dengan hukumnya Tuhan, dan yang terakhir diberikanlah persembahan korban. Nah, zaman hari ini kalau kita mau memberikan korban, ya contoh kepada gereja, kadang-kadang kita berpikirnya begini, enggak usahlah, gerejanya sudah kaya, pendetanya sudah kaya, pendetanya sudah naik mobil, aku masih naik sepeda motor, aku enggak mau korban lah. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, pemikiran itu pemikiran salah. Karena waktu kita memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah melihat berapa nilainya. Tidak pernah. Jadi kalau kita bicara tentang burung tekukur atau 2 anak burung merpati itu harganya berapa? Di pasar ada merpati yang harganya 15.000 1 ekor. Ada yang harganya 30.000, ada yang 100.000. Ada merpati yang harganya 2 miliar, itu merpatinya kohok, merpati aduan. Tapi kalau kita memberikan korban persembahan, nilai 15.000 di hadapan Tuhan, kalau engkau memberikan yang terbaik, itu engkau akan dibalaskan berkali lipat dari apa yang kau sudah taburkan. Tapi kadang-kadang tadi pemikiran kita, alah ora kepenak cuma sithik tok. Saya berkata pikiran itu salah. Kalau hari ini katakanlah maaf kita mendapatkan income sehari 50.000. Saudara harus korban 15.000. 15.000 dari 50.000 itu kan sakit. Tapi itulah yang namanya korban. Tapi kalau saudara punya uang 1 juta kasih uang 15.000 ya enggak kroso. Itu namanya sedekah. Itu namanya fitrah. Sekarang saya mau nanya kepada saudara. Saudara memberi sedikit disebut dengan korban, atau memberi agak lebih banyak tapi disebut dengan fitrah. Saudara pilih korban atau fitrah? Korban. Jadi tidak ada alasan lagi, Pak, saya lagi nggak punya duit. Oh, aku hanya mampu memberi sedikit. Tuhan senang. Kenapa? Firman Tuhan mencatat, ada janda miskin. Hanya memberi berapa saudara? 2 atau 3 keping. Itu kalau secara nilai itu hampir tidak bernilai. Tapi Tuhan kenapa memberikan sebuah catatan di dalam Alkitab? Karena apa? Janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Makanya kenapa firman Tuhan pagi hari ini berkata tentang korban. Bicara bukan korban yang besar, tetapi justru korban yang hanya seadanya. Dan itu masuk di dalam aturan Taurat dalam kitab Imamat pasal 12 ayat 8. Nanti saudara bisa baca di rumah. Jadi waktu kita pahami secara benar, kita memberikan dari hati yang tulus, hati yang terbaik. Saudara bisa ngomong, Tuhan, aku memberikan ini semua karena aku cinta kepadamu. Meskipun duitku lagi pas-pasan, tetapi aku percaya Tuhan akan balaskan berkali lipat dari apa yang aku taburkan. Sudah kita hidup diberkati. Dan realnya firman Tuhan mencatat ada hasil yang didapat oleh mereka. Ini yang terakhir. Lukas 2 ayat 39 dikatakan demikian. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi seorang yang mau menuruti apa yang dikatakan oleh perkataan firman, orang lain itu heran, di hadapan Tuhan, Tuhan mencurahkan yang namanya kasih karunia Allah kepada orang-orang itu.
Itu dalam ayat 40 Lukas pasal 2. Kemudian dalam ayatnya yang ke-52 Lukas pasal 2 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi saudara bisa bayangkan ini ayat yang terakhir. Orang kalau sampai dikasihani oleh Allah, orang kalau sampai dikasihani oleh manusia, Allah mengasihi, manusia mengasihi, apa yang terjadi? Hidupmu itu penuh dengan berkat. Iya, kalau saudara, misalkan nih saudara mengasihi saya, saudara besok ngelihat rambutan, saudara akan kelingan saya. Pak Arif senang rambutan, tuh kok kayak rambutan. Mungkin satu gedeng cuma berapa sih rambutan? 7.000, 10.000. Tapi bukan masalah nilai, tapi karena perhatian. Kenapa? Dikasih manusia. Besok lagi ada yang kelingan, Pak Arif senang dengan telur asin. Tuh kok kayak 2 biji. Bukan masalah berapa nilainya 2 biji. Tetapi karena saya dikasih oleh saudara, makanya apa? Berkat itu mengalir. Sama saudara yang hidup seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara bisa ketemu dengan berbagai macam orang. Tahu-tahu saudara bisa mengalami berkat. Saudara bisa dapat macam-macam. Mungkin itu sembako, mungkin apapun. Tiba-tiba saudara bisa berpikir, kok bisa ya? Iya, karena hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan menaruh berkat. Itu dari manusia. Kalau dari Allah gimana? Wah, Allah waktu mencurahkan berkat, firman Tuhan mencatat, seperti orang yang bermimpi. Makanya mari kita bersama-sama belajar. Buat Tuhan senang. Ikuti setiap aturan-aturannya. Maka orang lain akan berkata, kok bisa ya? Orang lain akan heran melihat apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Ya biarlah minggu terakhir dari bulan Desember tahun 2021 kita akan bersama-sama memperbaiki hidup untuk masa mendatang, menyambut sebentar tahun 2022 dengan berkat-berkat yang semakin melimpah. Yang setuju dengan saya katakan, puji Tuhan. Kita akan akhiri perjumpaan ibadah kita akan menaikkan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Ya Tuhan. untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Ya Yesus. Kami boleh tetap ada sebagaimana Tuhan tentukan kami ada. Yes.
Dan kami meyakini Tuhan, di awal tahun mendatang, Tuhan pasti memberikan pertolongan yang lebih heran. Sehingga hidup kami di tahun-tahun mendatang semakin diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segenap perkataan firman yang boleh kami terima pagi hari ini. Segala hormat, pujian, syukur hanya kami mau kembalikan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan jangan lupa nanti saat selesai ibadah, jemaat diharapkan menuju pintu keluar satu persatu dengan tertib. Ya, jangan berdesak-desakan. Baik, kita akan kembali berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih atas segala berkat anugerah kasih Bapa yang melimpah atas kami. Melalui ibadah yang Tuhan selenggarakan, kami boleh mengikuti ibadah sampai akhir tahun. Dan kami bersyukur Tuhan, inilah penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Dan kami bersama-sama Tuhan pagi hari ini berdoa untuk kedua saudara-saudari kami yang terkasih, Bapak Johan Setiawan yang berulang tahun tanggal 21 Desember, untuk Ibu Tabita Susanti tanggal 25 Desember. Kiranya segala berkat anugerah kasih Bapa di surga semakin turun bekerja, melimpah, dicurahkan berkat kekuatan serta kesehatan, bahkan keluarga mereka masing-masing semakin diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka tercurah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka hidup mengabdi kepada Tuhan, maka mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk saudara-saudari kami, secara khusus Tuhan untuk Koh King Hok yang masih mengalami sakit. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya anugerah kasih Tuhan bekerja melimpah. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami Milka, supaya Engkau juga menolong, memberkati, memulihkan, bahkan memberikan kekuatan yang ekstra baru, sehingga Milka pun boleh mengalami kesegaran. Dan pagi hari ini kami juga membawa Ibu Patria di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Pasca operasi, kami terus berdoa dan menyerahkan Ibu Patria dalam tangan-Mu Tuhan, supaya pendarahannya berhenti, supaya Engkau kembali memberikan kenormalan atas tubuh jasmaninya, sehingga Ibu Patria Tuhan kembali boleh memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan tiba saatnya sekarang kami hendak pulang. Sebelum kami pulang, kami juga berdoa Tuhan untuk sebentar sidang jemaat-Mu yang akan memberikan korban syukur yang terbaik akan gereja-Mu, supaya gereja ini bertumbuh, supaya gereja ini Tuhan menjangkau jiwa-jiwa dan penjangkauan jiwa-jiwa untuk keselamatan dan semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bagi mereka yang menabur, Tuhan kembalikan berkali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari apa yang mereka lakukan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya